Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kitab. Untuk anak-anak muda, silahkan bisa mendownload kitabnya. Dan insyaAllah sudah ada yang free PDF tentang Matan Abu Syuja atau kitab Matan Ghayatut Takrib. Dan bagi yang ingin memiliki kitabnya juga sudah ada di toko-toko buku. Boleh, silahkan. Mau pakai versi apapun boleh. Mau pakai versi gundul, Arab gundul boleh. Mau pakai versi bahasa Indonesia juga boleh. Mau pakai versi yang ada harokatnya juga boleh. Yang penting nama kitabnya sama. Matan Ghayatut Takrib atau Matan Abu Syuja, itu sama. Ya, silahkan ditulis dulu nama kitabnya. Kitabnya namanya Matan Ghayatut Takrib atau Matan Abu Syuja. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai karena Allah, sebelum kita pelajari apa yang terdapat dalam kitab Ghayatut Takrib, maka kita sebagai para penuntut ilmu hendaklah belajar dulu mengetahui siapa yang mengarang kitab Ghayatut Takrib, ya. Jadi saya itu sering mendapati kalau saya tanya, ibu-ibu di sini belajar kitab apa aja? Ibu-ibu rata-rata bilangnya gini, kitabnya kitab kuning. Oh, yang sampulnya warna kuning. Lupa Ustazah, nama judulnya apa kitabnya gitu ya. Pengarangnya juga lupa. Pokoknya pengarangnya hamba Allah katanya ya. Betul, pengarangnya hamba Allah ya. Jadi pengarang kitab Ghayatut Takrib ini, ibu-ibu, namanya beliau adalah Ahmad bin Husain ya. Ini juga kita harus tahu. Ya, syekhnya namanya Ahmad bin Husain atau yang terkenal dengan nama Abu Syuja. Ya, jadi kenapa kitab Ghayatut Takrib itu disebut dengan Matan Abu Syuja? Karena Ghayatut Takrib ini dikarang oleh seseorang yang populer dengan Abu Syuja. Ya, jadi teman-teman boleh cari Matan Ghayatut Takrib juga Matan Abu Syuja, sama. Namanya sama, kitabnya sama, matannya juga sama. Baik. Nah, Abu Syuja ini ibu-ibu, beliau lahir di Asfihan pada tahun 533 Hijriah. Dan beliau belajar fikih madhab Imam Syafi'i kurang lebih 40 tahun. Subhanallah. Bu, saya mau tanya. Ibu-ibu belajar ilmu agama sudah berapa tahun nggih? Baru 10 tahun gitu ya? Baru 15 tahun. Itu tuh baru, Bu. Ya, saya kalau ada yang nanya ke saya, Ustazah di Yaman berapa tahun? Saya malu jawab. Ya, saya bilang sebentar. Nggih, sebentarnya berapa tahun? Saya bilang 6 tahun. Itu tuh sebentar kalau dibandingkan dengan Abu Syuja belajar madhab Imam Syafi'i di Basrah. Basrah itu Irak, ibu-ibu. Beliau belajar 40 tahun. Subhanallah. Hanya belajar apa, Bu? Belajar fikih madhab Imam Syafi'i. Masya Allah. 40 tahun itu lami napa mboten? Dangu lami nggih, Masya Allah. Karena memang yang namanya belajar ilmu agama itu tidak bisa instan. Ia harus berproses, bertahap. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara syarat belajar ilmu agama, kata beliau, ala la tanalul ilmi illa fi sittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, syarat menuntut ilmu itu di antaranya ada 6. Apa kata Imam Syafi'i? Zakaun, kecerdasan. Jadi ibu-ibu yang mau belajar, saya yakin adalah ibu-ibu yang cerdas. Kenapa? Karena otaknya dipakai. Dan orang-orang yang suka datang ke majlis ilmu, insya Allah Allah jaga otaknya ndak pikun.
Ya, betul. Kenapa? Karena sejatinya ketika duduk di majelis ilmu, ia sedang mengingat, subhanallah, memberikan nutrisi terbaik untuk otaknya, subhanallah. Baik, dzakaun wa hirs. Yang kedua kata Imam Syafi'i, yang namanya belajar ilmu agama itu nggak boleh bermalas-malasan, dia harus semangat, al-hirs. Dia harus semangat. Ya, ibu-ibu, dalam hidup itu hanya ada dua pilihan. Kita semangat taat kepada Allah atau semangat taat bermaksiat. Ya. Cuma dua aja. Kita mau menyibukkan diri dengan ketaatan, atau kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, maka syaitan akan mengganggu kita dan akhirnya menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Subhanallah, subhanallah. Seseorang yang setiap harinya disibukkan dengan ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang ia cari hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah. Allah jauhkan dirinya dari sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang di situ itu perkara yang istilahnya yang enggak bermanfaat gitu ya. Subhanallah. Percayalah ibu-ibu, saya itu banyak melihat sebagian kawan-kawan yang ketika mereka tidak menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama, akhirnya mereka sibuk di media sosial. Ya. Mereka sibuk di media sosial berjam-jam lamanya dan akhirnya waktunya habis untuk bermedia sosial. Subhanallah. Jadi zaman sekarang itu yang menjadi tantangan adalah media sosial. Subhanallah. Baik, yang ketiga, dzakaun wa hirsi wastibarin. Yang namanya menuntut ilmu agama meniko harus sabar, Bu. Nggih, sabar. Kalau ilmunya mudah dicerna, alhamdulillah. Kalau ilmunya sedikit sulit maka bersabar, jangan mundur. Bu, di Indonesia yang tercinta ini ada nggak halakoh bahasa Arab atau halakoh tahsin itu istiqomah orang-orangnya? Dari pertemuan pertama sampai kitab selesai itu 50 orang, 50 saja. Kira-kira bagaimana? Atau merotoli? Apa bahasa Jawa nih? Tahu merotoli, Bu? Merotoli ki yang pertamanya 50 jadi tinggal 10. Nah, kira-kira mana, Bu, yang terjadi, Bu? Merotoli nggih. Apa sebabnya? Di antara faktor yang akhirnya mundur dari belajar tahsin, mundur dari belajar bahasa Arab, karena adanya ketidaksabaran. Padahal ilmu agama itu harus sabar. Kalau ada kesulitan, berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kepahaman diri saya dalam mencerna ilmu ini. Luruskan niat. Bu, faktor yang kadang membuat kita itu sulit memahami ilmu adalah kurang ikhlasnya niat kita. Ya, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Coba, kalau kita sudah meluruskan niat, kita sudah belajar, ikhtiar kita buka kembali apa yang pernah dipelajari, insya Allah, dan kita berdoa, ya Allah berikanlah kepahaman ilmu, insya Allah mudah. Ya, yang ada kan kita kadang belajar di sini, setelah itu sampai rumah kitabnya ditutup, catatannya ditutup, agenda lain masuk dapur, gitu kan, Bu? Dibuka lagi tuh pekan yang akan datang, pas pertemuan, mboten. Lah bagaimana ilmu mau melekat kalau kita nggak pernah murojaah? Jadi dibutuhkan kesabaran, masya Allah. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, ya, karena kita sedang belajar mazhab Imam Syafi'i, ya, termasuk kita harus tahu juga bagaimana keseharian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah sosok yang beliau kalau mempelajari ilmu mengulang-ulangnya lebih dari 100 kali. Dan beliau mengatakan setiap saya mengulang ilmu yang sama saya dapat faidah baru. Lihat kalau kita, Bu, kira-kira ngulang-ulang pelajaran 100 kali napa pinten? Kadang sudah di tengah jalan udah bosen. Jadi harus sabar. Dzakaun wa hirsi wastibarin wa bulghah. Yang namanya nuntut ilmu tuh harus ada modal, Bu. Bulghah itu modal, bekal. Ya. Ibu kesini yang perjalanannya jauh membutuhkan modal BBM, ya. Yang dekat membutuhkan modal buku catatan dan balpen misalnya. Itu modal, ya, subhanallah. Dan semua yang dikeluarkan untuk Allah, semua yang dikeluarkan dalam rangka menuntut ilmu agama dari dunia ini pasti Allah akan ganti. Pasti itu, janjinya Allah. Ya, jadi tidak usah takut kalau kita menghadiri sebuah pengajian kita harus mengeluarkan uang. Ya, pasti Allah akan ganti. Baik, dzakaun wa hirsi wasibarin wa bulghatun. Kemudian di sini wa irsyadi ustad. Ibu-ibu, yang namanya belajar ilmu agama itu harus ada guru. Ya,
Kenapa ustazah nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kenapa tidak mencukupkan diri dari artikel yang dibaca? Yang namanya artikel terkadang ya di situ ada beberapa kekeliruan, ya enggak? Atau kata-kata yang membutuhkan penjelasan. Maka dari itu yang namanya belajar ilmu agama itu harus ada guru. Fungsinya guru apa? Faidahnya untuk memberitahu bahwa ini adalah sesuai dengan firman Allah dan hadis-hadis yang sahih. Yang ini adalah tidak sesuai dengan firman Allah dan hadis-hadis yang sahih, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya. Ya, Masya Allah. Jadi penting untuk punya guru. Terakhir, watuli zamanin. Nah ini yang kenapa kok Abu Syuja sampai 40 tahun belajar madhab Syafi'i. Watuli zamanin adalah waktu yang lama. Masya Allah, waktunya lama, Bu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau belajar ilmu agama? Apa jawaban Imam Ahmad? Sampai Allah wafatkan saya, sampai ajal menjemput. Jadi walaupun sudah lansia, nenek-nenek itu tetap berkewajiban mencari ilmu agama. Masya Allah, Bu, saya ingat sekali. Dulu saya pernah mengisi di daerah atas, daerah Turi. Saya masih ingat itu masjidnya. Masya Allah, yang hadir tuh ada. Masya Allah, kalau ke masjid tuh, Bu, bawa tongkat. Itu nenek-nenek. Masya Allah. Dan saya lihat beliau begitu istiqomah. Ya, datang ke kajian. Masya Allah. Saya sampai malu, ya Allah. Ya, kalau kita anak muda masih jalan, masih menggunakan 2 kaki ya, Bu. Kalau beliau sudah pakai teken, Bu, pakai tongkat. Ya. Tapi beliau semangat. Subhanallah. Saya doakan semoga, Nek, saya sempatkan kalau habis selesai mengisi kajian, saya temui beliau. Saya katakan, Nek, semoga Allah memberikan keberkahan untuk usianya. Masya Allah. Jadi semangatnya beliau luar biasa, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, yang namanya belajar ilmu agama itu harus lama. Seperti Abu Syuja belajar madhab Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i selama 40 tahun. Masya Allah. Baik. Kemudian beliau terkenal dengan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Maka beliau dijuluki dengan Abu Syuja. Syuja itu yang pernah belajar bahasa Arab. Apa sih arti syuja? Yo, siapa di sini? Bu Reni. Bu Reni belajar bahasa Arab ya, Bu. Apa itu syuja? Syuja'ah. Belum dapat ya? Ya. Siapa di sini yang pernah belajar bahasa Arab? Apa sih arti syuja? Syuja'ah. Apa tuh? Syuja'ah itu berani. Jadi syuja'ah bahasa Arab, syuja' itu berani. Lawannya berani itu penakut. Ya. Nah, Abu Syuja ini terkenal berani menyampaikan kebenaran. Yang benar ya benar beliau sampaikan, yang salah ya beliau sampaikan salah. Ya. Maka beliau terkenal dengan Abu Syuja. Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, di sisa-sisa usia beliau, ibu-ibu, beliau akhirnya tinggal di kota Madinah. Masya Allah. Dan beliau menjadi penduduk kota Madinah. Allahu Akbar. Yang namanya penduduk kota Madinah itu, Bu, tidak harus yang lahir di kota Madinah. Semua hamba Allah berkesempatan untuk tinggal dan menjadi penduduk kota Madinah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, yuk kita perbanyak doa. Semoga suatu hari kelak Allah jadikan kita yang hadir menjadi penduduk kota Madinah. Dan Allah wafatkan di kota Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang ada di kota Madinah dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, maka kata Rasulullah SAW, hiduplah di kota Madinah, falyamutu, dan meninggallah di kota Madinah. Ya subhanallah. Kenapa ibu-ibu? Apa bedanya meninggal di kota lain dan di kota Madinah? Karena orang yang meninggal di kota Madinah, Allah wafatkan di kota Madinah, termasuk Abu Syuja ini Allah wafatkan di kota Madinah, maka kelak siapapun yang ia meninggal di kota Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan dari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok di akhirat tuh semua berebut pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Dan orang-orang yang Allah wafatkan di kota Madinah dalam keadaan beriman, maka ia akan mendapatkan bonus
Ya subhanallah, saya merinding ya teman-teman. Syafaat itu sesuatu, syafaat dari Rasulullah SAW, dan itu sesuatu yang dicari oleh banyak orang nanti di akhirat. Ya subhanallah, kita masuk surganya Allah itu bukan semata-mata karena amal soleh yang kita lakukan, bukan bu. Terkadang ada hamba Allah yang masuk surga itu karena syafaat. Ya, karena syafaat dari Rasulullah SAW dan atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita pun di dunia ini tidak karena nanti kita mengatakan, oh nanti kan tenang aja ada syafaat, oh tenang aja ada rahmat Allah. Rahmat Allah dan syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang ketika di dunia ia pun beramal salih. Ya, jadi itu ada kaitannya nanti. Ya subhanallah. Allahu akbar ya. Saya berdoa dulu. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabb kami, berikanlah kami rizki untuk meninggal dalam keadaan syahid di jalanmu, dan wafatkanlah kami di kota nabimu. Amin. Allahumma amin. Baik, Abu Syuja atau yang namanya adalah Ahmad bin Husain, beliau diwafatkan di kota Madinah pada tahun 593 Hijriah. Mohon saya dibantu, berapa usia beliau? 60 tahun. Masya Allah. Jadi usia beliau 60 tahun. Masya Allah. Dan beliau Masya Allah punya beberapa kitab, Masya Allah. Dan kitab-kitabnya beliau banyak dikaji oleh para penuntut ilmu. Di antara kitab beliau yang banyak dikaji adalah kitab Ghayatut Takrib ini. Ya, jadi kitab Ghayatut Takrib adalah kitab yang banyak dikaji oleh para penuntut ilmu. Juga kitab Kifayatul Akhyar. Nah, dengar, ibu-ibu yang pada ngaji di pondok-pondok tradisional itu biasanya tahu. Ya, namanya kitab Kifayatul Akhyar. Dan ini adalah kitab karya beliau yang banyak dikaji oleh para penuntut ilmu. Subhanallah, subhanallah. Saya banyak mendapati karya ulama itu yang akhirnya subhanallah kitabnya banyak dikaji oleh para penuntut ilmu karena faktor niat, Bu. Jadi Syekh Utsaimin tuh pernah beliau mengatakan, kata beliau, wahai para penuntut ilmu, kalau kalian ingin membuat sebuah karya, maka jangan lupa luruskan niat. Karena dengan kalian meluruskan niat, kata Syekh Utsaimin, karya yang kalian tinggalkan nanti akan Allah berikan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Jadi yang suka menulis, ya, wajib baginya untuk meluruskan niat, ya, karena nanti karya inilah yang akan Allah jadikan manfaat atau tidak, itu berkaitan erat hubungannya dengan niat. Baik, ibu-ibu yang saya cintai, kita akan memasuki kitab di bab pertama. Silahkan, nggak apa-apa yang belum punya kitabnya bisa mendengarkan terlebih dahulu. Saya buka dari pembukaan, ya, dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja'in Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkata, sa'alani ba'dal asdiqai hafidhahumullahu taala. Telah bertanya ba'd itu sebagian, al-asdiqa itu jamak dari sadiq. Baik. Ba'd dalam bahasa Arab itu sebagian. Siapa yang bertanya kepada Abu Syuja? Al-asdiqa. Al-asdiqa, teman-teman, dalam bahasa Arab itu jamak dari sadiq. Apa sih arti jamak? Jamak itu lebih dari satu. Pintar ibu-ibu. Ibu belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ibu punya teman, ya misalnya namanya sadiqah. Sadiqah, temanku sadiqati. Kalau perempuan. Kalau laki-laki sadiq. Kalau banyak teman-temannya asdiqah. Ya, jadi sebagian teman-teman saya bertanya, kata Abu Syuja, dan beliau mendoakan kawan-kawannya, hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Subhanallah, kebiasaan orang-orang Arab yang kami jumpai dulu waktu di Yaman atau di Mekah dan di Madinah, kebiasaan mereka itu lisannya tidak pelit untuk mendoakan orang lain. Subhanallah.
Subhanallah. Beberapa kali saya berjumpa dengan istri-istri para syekh ketika umrah. Ya, dan alhamdulillah itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Semoga Allah jadikan perjumpaan kita semuanya bukan perjumpaan yang terakhir. Maka biasanya ya subhanallah mereka itu benar-benar mendoakan kita ya sebagai murid mereka dengan doa yang sangat panjang. Masya Allah. Ya doa-doa kebaikan, Bu. Didoakan tuh Masya Allah, kita tuh yang mendengarkan amin, amin, amin gitu ya Masya Allah. Dan itu kebiasaan mereka. Masya Allah, sebagaimana kebiasaan Abu Syuja juga mendoakan hafidhahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka. Apa kata beliau? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i. Mereka, teman-temannya Abu Syuja, meminta kepada Abu Syuja atau kepada Ahmad bin Husain untuk membuat mukhtasar. Mukhtasar itu artinya adalah ringkasan. Ringkasan dari apa? Dari fikih yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla, kata beliau, rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan semoga Allah Azza wa Jalla meridhoinya. Ini bagian adab seorang murid kepada gurunya. Masya Allah. Jadi kalau kita membahas kitabnya para ulama tuh, Bu, setiap katanya itu ada manfaat, ada faidah yang bisa kita ambil. Ya, ada mutiara hikmah di dalamnya. Contoh tadi, seorang guru mendoakan muridnya, hafidhahumullahu ta'ala. Kemudian setelah itu Abu Syuja, seorang murid, mendoakan gurunya, rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanu. Semoga Allah merahmati guru beliau yaitu Imam Syafi'i, dan semoga Allah pun meridhoi Imam Syafi'i. Masya Allah. Baik, jadi guru mendoakan kebaikan untuk muridnya, murid pun mendoakan kebaikan untuk gurunya. Baik, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Di sini disebutkan al-ikhtisar an yasluka at-tariqul aqrab lil wusuli ila al-fardi wal ijaz qaribun minhu qala fil misbah wa juz'ul lafad wa jaza wa huwa wajiz. Artinya maksudnya adalah beliau membuat sebuah kitab di mana kitab tersebut nanti beliau ringkas untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam memahaminya. Masya Allah. Lihat, Bu, bagaimana ulama tuh baik banget ya. Maksudnya ketika bikin kitab tuh pengennya nggak muter-muter gitu loh. Pengennya langsung tujuan ya agar lebih mudah untuk dipahami oleh murid-muridnya. Masya Allah. Liyuqarriba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi hifdhuhu. Kata beliau, kenapa beliau ingin meringkas madhab Imam Syafi'i, fikih madhab Imam Syafi'i, agar memudahkan bagi para guru untuk mengajar. Ya, di sini muta'allim darsuhu atau untuk para murid bisa belajar. Masya Allah. Wa an uksira fihi minat taqsimat wa hasril khisal fa'ajabtuhu ila dhalika taliban litsawab. Subhanallah. Lihat, Bu, kata beliau, tujuan utama beliau menulis, nih ibu-ibu bisa dicontoh nih, suatu hari kalau ibu-ibu nulis kitab, wah jamaah MPB, Masya Allah, telah menulis sebuah kitab atau buku, wah Masya Allah, ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu. Maka apa niatnya? Kata beliau, taliban litsawab. Beliau Abu Syuja ketika menulis kitab ini mengharapkan pahala. As-sawab itu artinya adalah pahala. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Dan beliau memohon kepada Allah taufik, hidayah, petunjuk. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Allah turunkan kepadanya taufik, sehingga memudahkan para thalabul ilmi atau para penuntut ilmu untuk bisa mengamalkannya. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kembali, dan beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa atas hambanya, qadirun, dan Allah Azza wa Jalla zat latifun, yang maha lembut kepada hamba-hambanya, juga khabir. Subhanallah. Dan ini adalah bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah beliau mulai dengan muqaddimah untuk kitab Ghayatut Takrib, maka beliau
memulai kitabnya, membuka kitabnya dengan pembahasan Kitabut Thahara. Apa itu Kitabut Thahara, Bu? Belajar bagaimana bersuci. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pengarang Abu Syuja menerangkan, al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Ada 7 macam air yang boleh dipakai untuk bersuci. Ada 7 macam air yang boleh dipakai untuk bersuci. Air apa saja? Yang pertama adalah ma'us samai. Ma'us sama itu air langit, artinya adalah air hujan. Yang pertama air hujan. Air hujan bisa untuk wudu, bisa. Air hujan bisa untuk mandi, bisa. Ya. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Masya Allah, saya jadi teringat, Bu. Sebentar, saya ingin menjelaskan ternyata nikmat yang jarang kita sadari itu adalah nikmat diberikan mandi dengan air bersih, Bu. Minum dengan air segar tuh nikmat yang jarang kita sadari. Subhanallah. Jadi kemarin, belum lama ini, saya dan keluarga mengadakan safari dakwah di daerah namanya Gresik. Ada orang Gresik di sini, Jawa Timur. Di Gresik itu, Bu, ya ketika kami sampai ke sana, alhamdulillah panitia menyediakan hotel untuk kami, penginapan ya. Masya Allah, air hotel, Bu, kalau untuk kumur niko asin, asin. Ibu bisa bayangin nggak air asin kalau untuk mandi tuh tambah bersih apa pliket? Ya begitulah. Subhanallah, dari situ saya katakan kepada diri saya, gitu ya, saya bilang ke diri saya, di mana rasa syukurmu selama ini Allah telah beri untuk hidup di Sleman. Saya di daerah Sleman, Bu. Kita sama, satu daerah, Ibu daerah utara, Slemannya, saya Sleman pojok deket Bantul, Berbah, ya. Nah, itu kan air di Sleman khususnya kan Masya Allah ya, bersih, seger gitu ya, Bu. Masya Allah, ternyata ya, bersuci, berkumur, mandi dengan air bersih seger tuh beda dengan mandi pakai air laut. Ya Masya Allah. Dan air laut boleh dipakai untuk bersuci. Masya Allah. Nikmat ya orang Jogja ya. Masya Allah. Kan ini jarang kita sadari. Ya, nikmat yang jarang kita sadari. Belum lagi pas sampai Surabaya, airnya air pam. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Masya Allah. Di Yogyakarta nih masih banyak mengalir air sungai ya. Terutama di daerah-daerah atas. Jalan Kaliurang itu Masya Allah masih banyak air sungai mengalir gitu ya. Masya Allah. Dan itu bersih ya ibu-ibu ya, jernih. Masya Allah. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri. Apa itu bi'ri? Air sumur. Masya Allah. Di Yogyakarta juga sangat mudah. Saya ulangi. Ma'us sama itu air hujan. Wa ma'ul bahri itu air laut. Wa ma'un nahri itu air sungai. Wa ma'ul bi'ri itu air sumur. Dan di Yogyakarta khususnya di daerah Sleman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kota dan Bantul serta Kulon Progo dan Gunung Kidul ya. Itu kalau ngeduk tanah itu kira-kira airnya gampang napa mboten? Gampang. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau di Pogung niko kalau mau mandi airnya tumbas napa mboten? Mboten nggih. Dari mana airnya, Bu? Sumur. Nggih, sumur nggih. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang berada di kota-kota besar itu kalau mau air bersih beli, Bu. Ya Masya Allah. Jadi betapa nikmatnya loh, Masya Allah. Warga Pogung khususnya dan warga Yogyakarta, karena selama ini kita mandi airnya mboten tumbas, ndak beli. Ya Subhanallah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian di sini wa ma'ul ain. Ma'ul ain itu adalah air dari mata air. Dan ini biasanya banyak di Klaten. Ya, sumber mata air. Kan kalau di Klaten ini apa namanya, ada kolam renang kayak apa namanya, Mbak? Umbul. Itu ya, umbul itu biasanya airnya dari apa? Dari sumber mata air. Ya Masya Allah. Dan itu boleh untuk bersuci. Kalau di Yogyakarta tuh apa adanya tuh, di daerah Sleman juga apa namanya, Mbak? Yang airnya biru itu apa ya namanya? Ibu-ibu ada tahu nggak? Di Yogyakarta di zaman saya tuh pernah waktu itu diajak sama suami, ini loh istriku bagus kan Blue Lagoon. Nah itu ya Masya Allah, airnya biru beneran enggak? Oh kalau pas musim hujan keruh gitu ya, Masya Allah. Tapi itu kan ada mata air kan di situ, Masya Allah. Ya Yogyakarta punya mata air, Masya Allah. Baik, wa ma'us salji. Ibu-ibu tadi yang keberapa coba? Kan air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Sekarang yang keenam ya. Wa ma'us salji, air es. Tapi yo eman-eman yo Bu,
Di Indonesia ibu bikin es batu terus buat mandi gitu ya. Air es ini biasanya dipakai oleh saudari-saudari kita yang ada salju. Ya, subhanallah, subhanallah. Dunia itu, Bu, sawang sinawang. Kita orang Indonesia pengen merasakan bagaimana rasain bersalju. Ya, nggih mboten. Saudari kita, saya pernah ketemu sama orang Indonesia yang sudah lama di Amerika. Beliau berjumpa dengan saya di kajian online. Suatu hari datang ke Yogyakarta dan alhamdulillah ke tempat kami. Beliau cerita, di sana tuh ustazah, kami tuh hidupnya itu turun salju. Yang mungkin menurut kalian tuh salju tuh enak, kata beliau. Ternyata bapak-bapak suami kita tuh kalau mau ke masjid atau mau ke tempat sholat, kalau ada salju tuh nggak bisa kecuali harus taburi garam biar nggak licin. Ya. Dan itu tuh menurut orang-orang sana, wah enak banget ya hidup di Indonesia. Katanya begitu, Bu. Hanya ada musim hujan, musim panas. Ya, Masya Allah. Dan begitulah dunia. Hidup sawang sinawang. Masya Allah. Baik. Dan terakhir ibu-ibu yang keberapa ini? Yang ketujuh adalah wama'ul bardi. Air dingin. Ibu kalau nggak ada kerjaan, panas musimnya di luar 45 derajat, ibu pakai air dispenser yang dingin itu misalnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi yo mubazir. Saya ulangi lagi. Yang pertama air hujan atau dalam bahasa Arabnya ma'us sama. Yang kedua air laut atau dalam bahasa Arabnya ma'ul bahri. Yang ketiga air sungai atau bahasa Arabnya ma'un nahri. Yang keempat air sumur atau bahasa Arabnya ma'ul bi'ri. Yang kelima air sumber mata air atau bahasa Arabnya ma'ul aini. Yang keenam air es atau air salju, bahasa Arabnya ma'us salji. Dan yang ketujuh adalah ma'ul bardi atau air dingin. Masya Allah. Jadi ada berapa ibu-ibu yang boleh kita untuk bersuci? 7. Berarti keluar dari 7 ini menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Setelah kita tahu macam-macam air yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7, maka beliau Abu Syuja membagi kembali air ke dalam beberapa golongan. Ya, kalau tadi macamnya ini golongannya. Yang pertama, ini saya pelan-pelan. Ya, insya Allah kita menyelesaikan masalah air terus insya Allah selesai. Yang pertama adalah tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Saya pelan-pelan ibu-ibu. Yang pertama adalah tahirun. Artinya airnya suci. Mutahhirun. Mutahhirun boleh untuk bersuci. Kalau tahir itu suci, mutahhir itu boleh untuk bersuci. Ghairu makruh, tanpa ada hukum makruh di dalamnya. Berarti yang pertama golongan air yang suci mensucikan. Suci mensucikan. Apa namanya? Namanya ma'ul mutlaq. Artinya namanya air mutlak. Jadi yang pertama, golongan pertama disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci mensucikan. Sampun. Yang kedua, airnya mutahhirun makruh. Airnya suci juga mensucikan tapi hukumnya makruh. Makruh itu ditinggalkan lebih baik. Contohnya air apa yang suci mensucikan tapi makruh? Contohnya adalah ma'ul musyammas. Air namanya musyammas. Shin besar, mim, shin, mim lagi, baru sin. Al-musyammas. Apa itu al-musyammas? Di sini Syekh mengatakan al-muskhin fi ina'in min mi'danin bihari syams. Wa karahiyya lima qila min annahu bisababin maradil baras aw yazidu wa la yakunu makruhan illa idza ista'mala fil badani wa kana fi qatri harikal hijaz. Baik, saya akan jelaskan. Apa itu air musyammas? Kata Syekh, air musyammas itu air yang memang sengaja ditaruh di wadah besi dan dipanaskan di panas matahari. Itu namanya air musyammas. Jadi airnya tuh sengaja memang ditaruh di tempat yang panas. Dan itu terkena matahari, ditaruh di wadah yang wadah besi kan panas ya. Wadah yang menghantarkan panas gitu loh. Namanya air musyammas. Air yang sengaja dipanaskan dengan cahaya matahari dan diletakkan di wadah yang terbuat dari besi. Baik, kenapa ibu-ibu kita makruh untuk menggunakan air musyammas?
Ternyata salah satu faktor yang menyebabkan penyakit kulit adalah ketika menggunakan air musyammas. Ya, jadi air musyammas ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Baik, yang ketiga, sampun dereng ibu-ibu. Yang ketiga adalah watahirun, airnya suci, suci airnya. Ghairu mutahhir, tapi dia tidak mensucikan. Suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Wa huwal ma'ul musta'mal, namanya air musta'mal. Baik, musta'mal itu adalah air yang pernah dipakai. Jadi air yang sudah dipakai, bekas airnya itu apa namanya? Musta'mal. Jadi ibu-ibu habis wudu atau habis mandi atau habis dipakai, itu namanya airnya musta'mal. Dan menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, air tersebut tidak mensucikan walaupun itu suci. Ya, ibu-ibu saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa ketika kita belajar ilmu fikih, tolong ini diperhatikan, ini dasar, ya kaidah dasar. Ketika kita belajar fikih, maka kita akan dapatkan beberapa pendapat para ulama. Artinya pendapatnya berbeda-beda. Dan manakala kita mendapati sebuah pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, maka kita hendaklah legowo. Napa Bu? Menapa legowo? Legowo ki napa nggih? Ya wis rapopo gitu ya. Ya menerima ya. Termasuk di dalam air musta'mal ini. Ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, kan kita lagi belajar mazhab Imam Syafi'i. Air musta'mal ini dia suci tapi tidak mensucikan. Walaupun mungkin teman-teman pernah mendapati ya sebuah pendapat di mana air musta'mal ini juga mensucikan. Ingat kita lagi belajar mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya wis rapopot. Monggo teman-teman mau pakai yang mana silakan. Baik, kemudian di sini wal mutaghayyar bima khalatahu minat tahirat, dan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, kata beliau air yang termasuk suci tapi tidak mensucikan itu air musta'mal, atau air yang tercampur dengan suatu benda yang suci. Contoh misalnya, mbak-mbak mau menggunakan air yang sudah tercampur dengan air teh. Air teh itu suci napa najis? Suci. Kira-kira boleh dipakai bersuci napa mboten kalau madhabnya Imam Syafi'i? Tidak boleh. Ya, itu madhabnya Imam Syafi'i. Apalagi air sirup. Ibu bersuci dengan air sirup, semutnya banyak nanti. Walaupun itu suci, tapi menurut madhab Imam Syafi'i tidak mensucikan. Baik, terakhir yang namanya air, ada namanya ma'u najis, air najis. Jadi yang keempat adalah air najis. Apa itu air najis? Air najis wa huwa alladhi hallat fihi najasah. Air yang mana airnya sudah terkena atau tercampur benda najis. Wa huwa dunal qullatain, dan air najisnya tersebut tidak mencapai 2 kullah. Nanti kita belajar kullah itu apa. Nah ini saya kayaknya udah lama banget nggak baca kullah itu Bu. Karena memang saya jarang di kajian-kajian tuh bahas kitab fikih itu, bisa dikatakan biasanya teman-teman tuh mintanya adab. Saya dari awal sampai di Indonesia tuh biasanya banyak minta kitab adab. Kitab tentang berhubungan tentang adab, dan berhubungan biasanya tentang parenting, tentang pengasuhan ya. Jadi kayaknya udah lama banget nggak dengar kata kullah ya. Jadi air najis itu adalah air yang terkena benda najis dan airnya kurang dari dua kullah. Au kana qullataini fataghayyar, atau dia sudah mencapai 2 kullah tapi airnya berubah. Ibu-ibu bingung napa mboten? Bingung, enggak kan? Airnya tuh misal air di gelas ini kurang dari 2 kullah, ini enggak ada airnya. Gelas ya. Misalnya gelas ini ada airnya, maka bisa dipastikan air dalam gelas ini kurang dari 2 kullah, Bu. Atau airnya lebih dari 2 kullah tapi dia tercampur dengan benda najis, maka ini disebut dengan air najis.
Baik. Wal kullatan, yuk hitung-hitungan. Maaf ya ibu-ibu, ini memang ada di sini, jadi harus pakai hitung-hitungan. Dan 2 kulla itu ukurannya adalah khamsumi'ah ritlin, 500 liter dalam ukuran orang Baghdad. 500 liter Baghdadiyin. Jadi dalam ukuran orang Baghdad itu 500 liter. Takriban fil asah, yaitu yang paling mendekati kebenaran. 500 liter misalnya saja sama dengan di Indonesia sedikit apa banyak, Bu? Banyak. Ya, Masya Allah. Jadi 2 kula tuh sama dengan 500 liter. Ya, ukuran orang Baghdad. Baik. Jadi, nanti yang juludul mayyita tathurun bidibag illa julul kabi, ini rangkaian bab lain. Jadi ibu-ibu, yang namanya air, subhanallah, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, madhabnya, termasuk air yang tidak boleh digunakan adalah air najis yang terkena benda najis. Contoh benda najis niku nopo, ibu-ibu? Yang dia berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Misalnya batang tikus, misal contohnya. Ibu-ibu punya bak ya, biasanya orang zaman dulu apa sih? Bak ya. Kecemplungan batang tikus. Contoh ini contoh. Dan tikusnya tuh setelah masuk ke dalam bak kita, itu warnanya yang tadinya jernih jadi berubah, baunya juga semerbak gitu ya. Kalau sudah begitu jangan coba rasa, Bu. Itu udah jelas ya, jelas nggak bagus buat tubuh. Ya, ya sudah, airnya dibuang. Ya, airnya dibuang karena dia kemasukan benda najis. Ya. Jadi ada berapa? Yo ibu-ibu, evaluasi lagi. Ada berapa tadi golongan air? 4. Yang pertama, air suci yang mensucikan. Yang kedua, air suci. Kalau air suci yang mensucikan namanya air apa? Mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh, namanya air apa? Musyammas. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, namanya apa? Musta'mal. Yang keempat, air najis. Boleh dipakai apa mudan? Tidak dipakai. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya izin menyampaikan bahwa di antara air musta'mal adalah air yang dia bukan hanya dipakai untuk bersuci tapi juga dipakai untuk mandi bersuci. Ya. Maka sebagian orang mengatakan itu adalah air musta'mal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namun, pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa air yang pernah dipakai untuk bersuci boleh dipakai kembali asalkan tidak tercampur dengan benda najis ya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang bab air dan ini bagian dari bab tahara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.